ke KUA, sudah kami beri penjelasan, lalu kemudian untuk menguras terus berkasnya itu yang bersangkutan minta N2, bukti pendaftaran. Kami kasih, kemudian mengurus berkasnya ke kedutaan. Setelah itu berkasnya lama tidak sampai di KUA. Tanggal 7 April kemarin berkasnya baru nyampe dan nikahnya direncanakan dari awal tanggal 12 April. Tetapi ketika kita mau entry, mau input, sudah diblokir. Padahal calon mantan laki-laki di Perancis itu harus segera kembali ke Perancis tanggal 14 April. Mohon solusinya, ini sudah nggak bisa di-input lagi. Matalun. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KUA Gondomanan ya. Pak Anwar, ada yang berdaftar nikah tanggal 24 Januari 2020. Pengen nikahnya itu tanggal 12 April. Kebetulan ini pengantinnya ini campuran warga negara Perancis dan Indonesia. Berkas nikah belum diinput karena harus dibawa mengurus berkas dulu ke kedutaan Perancis. Nah, begitu datang lagi ke KUA tanggal 7 kemarin, ternyata sudah tidak bisa diinput karena sudah di hold di sistem kan. Nah, kemudian bagaimana? Karena mau nikahnya tanggal 12 April kan berarti itu masa yang tidak bisa karena sebelum tanggal 21. Padahal si pengantin laki-laki yang orang Perancis ini harus kembali ke Perancis tanggal 14 April 2020. Bagaimana solusinya, Pak Anwar? Ya, ini termasuk masalah yang agak sulit juga ini ya. Jadi di satu sisi kita harus komitmen dengan aturan kita bahwa pendaftaran baru ya yang sudah diinformasikan tidak dibuka. Kemudian ada pendaftaran nikah di saat yang kita blok. Ya. Jadi secara online memang tidak bisa. Betul. Tapi kita lihat dulu kalau memang dia baru daftar, memang tidak bisa. Tapi kalau dia pernah menyampaikan ke KUA sebelumnya, ya, sudah ada appointment ingin menikah, mungkin KUA juga sudah mengagendakan, cuma belum di-input. Ya. Saya kira itu sudah menjadi tanggung jawab KUA apa untuk melaksanakan. Tetap dilaksanakan ya Pak. Karena sebetulnya kan ini si Catin sudah mendaftar tanggal 24 Januari. Ya. Dia ingin berkasnya nanti 12 April. Nah, berkasnya itu dibawalah dulu untuk mengurus dokumen ke kedutaan Prancis. Begitu sudah dapat dokumen dari kedutaan, dia datang ke KUA, ternyata tanggal 12 April sudah di hold, nggak bisa untuk daftar nikah. Nah, sebetulnya dia sudah daftar dari tanggal 24 Januari. Jadi bisa dilaksanakan, sudah menjadi tanggung jawab KUA ya Pak Nur? Iya, karena sudah ada appointment di awal ya. Sudah appointment di awal waktu tanggal 24 Januari. Nah, KUA kan punya pintu dia untuk menginput datanya nanti melalui tambah arsip akta nikah. Iya, ya. Nanti secara teknis barangkali bisa dikonsultasikan ke admin SIMKAH di daerah masing-masing ya Pak Nur ya? Di daerah bersangkutan ya, baik. Begitu ya Pak Sehal Hasan, jadi tetap bisa dilaksanakan karena sebetulnya si Catin sudah menghubungi KUA sejak tanggal 24 Januari. Sepanjang dokumen semua sudah terpenuhi ya. Panjang semua dokumen sudah terpenuhi. Insya Allah kami laksanakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat pengarahan ya Pak Sehona ya, karena agak bimbang juga di tengah suasana seperti ini. Baik Pak Sehona, terima kasih. Kita akan lanjut ke... Saya harus lompat beberapa ya, karena baik, ini pertanyaan yang juga cukup umum dan mudah-mudahan juga mewakili pertanyaan yang lain. Ibu Ima Nurfadila, ini saya bacakan saja Pak. Bagaimana kalau Pak Lurah tidak mau menandatangani karena peraturan pemerintah? Ini mungkin terkait dengan surat pengantar nikah dari kelurahan ke KUA. Pak Lurahnya nggak bawa tanda tangan, gimana Pak Anwar? Ya otomatis KUA nggak bisa melayani. Baik, sederhana jawabannya, otomatis KUA tidak melayani karena KUA akan melayani kalau dokumennya sudah lengkap. Ya, betul. Nah, kemudian perkara bahwa nanti Pak Lurah atau Kepala Desa tidak menandatangani, itu bisa dikonsultasikan ke kelurahan atau ke kantor desa masing-masing. KUA akan melayani selama syarat-syarat administratif sudah dipenuhi. Betul. Itu jawaban untuk Ibu Ima Nurfadila. Berikutnya kami persilakan kepada Mas Rozikun dari Grobogan, Jawa Tengah.
Mas Lauzikun dari Grobogan, Jawa Tengah, kami silakan. Halo, Mas Lauzikun sudah bergabung? Ya, sudah bisa bicara Mas Lauzikun, sudah terlihat di layar. Di kontak. Takutnya udah di bawah. Halo? Baik, Pak Lauzikun, kita skip dulu ya. Saya ingin ke Ibu Yuni dari Depok. Halo Bu Yuni, Assalamualaikum. Sudah bisa dibuka mute-nya, Bu? Halo. Ya, Halo, baik. Bu Yuni Zahara ya. Baik, silakan. Salam. Iya, saya Yuni dari Depok, Pak. Ya. Jadi saya itu udah daftar pernikahan online itu kemarin untuk akad nikah di tanggal 23 April. Baik. Jadi kan saya kan sekarang terhalang kendala di pengurusan surat kelurahan. Dari kelurahan itu menyatakan bahwa surat itu baru bisa dirilis hari Senin, tanggal 13 April. Hari Senin, tanggal 13 besok ya? Ya, betul. Nah, saya kan juga cari informasi bahwa idealnya itu daftar nikah minimal 10 hari kerja sebelum hari H kan, Mas, kan? Ya. Jadi pertanyaan saya itu adalah yang di data itu dan yang diperhitungkan itu adalah tanggal kita mendaftar online atau tanggal saya memberikan berkas asli ke KUA. Ya. Ya, itu pertanyaan saya yang pertama. Terus kemudian yang kedua, mungkin tadi sebenarnya udah dijawab singkat juga. Kalau misalnya masa WFH-nya itu berlanjut sampai tanggal di atas 21 April, itu acara yang saya sudah buat di tanggal 23 April itu, apakah tetap bisa dilaksanakan? Atau kalaupun memang tidak bisa dilaksanakan, itu kapan saya dikasih tahu informasinya? Ya, itu aja sih. Banyak ya, Pak. Baik, terima kasih ya Mbak Yuni Zahara. Pertanyaan ada 2. Ini agak gampang-gampang juga mungkin Pak Anwar, karena daftar nikahnya tanggal 23 April, pelaksanaan nikahnya 23 April, ini mepet dengan waktu WFH berakhirnya masa WFH Kemenak, khawatir diperpanjang. Itu apakah tetap dilayani? Tadi sepertinya sudah sempat dijawab ya pertanyaan yang sama. Kemudian Mbak Yuni juga bertanya bahwa surat pengantar dari kelurahan itu paling mungkin dirilis tanggal 13 hari Senin besok. Berarti kan tepat 10 hari sebelum tanggal 23 April untuk menikah. Nah, itu 10 harinya ngepas banget. Itu dihitung sejak masih berkas atau sejak daftar online itu. Karena daftar online mungkin sudah beberapa waktu yang lalu. Ya, terima kasih Mbak Yuni ya. Mbak Yuni Zahara. Mbak Yuni nikahnya di KUA di mana, Mbak? Silakan dijawab dulu Mbak Yuni, dibuka lagi. Jakarta atau di mana? Mikrofonnya. Menikahnya di Jakarta atau di Depok Mbak Yuni? Mute-nya dibuka dulu Mbak. Iya, halo Pak. Saya menikahnya di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Oke. Jadi gini, edaran kita ya, yang daftar online itu kan memang dibuka di available-nya itu di atas tanggal 21. Jadi saya juga dengan teman-teman di Bina KUA memperkirakan nanti tanggal 22-23 itu terjadi jumlah pernikahan yang cukup banyak. Karena nggak lama lagi akan, kalau nggak salah 24 April, kemungkinan kita sudah masuk awal Ramadan. Jadi orang banyak menikah sebelum Ramadan. Nah, dari mana menghitungnya tanggal daftar online apa saat datang ke KUA menyerahkan berkas? Nah, saya kira karena Simpah ini sudah masuk regulasi di PMA nomor 20, ya, Peraturan Menteri Agama, jadi sudah bisa dihitung. Ini juga untuk teman-teman KUA agar diingat, jangan sampai dilupakan. Yang daftar melalui online itu sudah terhitung mendaftar. Ya, meskipun berkasnya nanti disampaikan kemudian. Ya. Jadi dihitung sejak daftar online ya Pak Anwar ya? Iya, betul. 10 hari itu ya.
meskipun berkasnya baru disusulkan kemudian setelah itu. Ya, baik. Kemudian pertanyaan kedua saya rasa tadi sudah terjawab ya Mbak Yuni di awal-awal bahwa kalau Anda mendaftar tanggal 23 April dan ternyata masa WFH-nya Kemenak diperpanjang, itu akad nikahnya tetap dilayani, tetapi nanti lokasi untuk akad nikahnya dipindahkan ke kantor KUA pada hari dan jam kerja ya Pak Nur ya? Ya. Ya, demikian ya Mbak Yuni, semoga terjawab. Baik, kemudian kita akan lanjut ke tadi sudah ya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang bukan dari KUA dulu ya. Untuk KUA nanti bisa sekaligus dengan Bapak Direktur. Mbak Mita dari Bogor, kami persilakan. Halo Mbak Mita, masih bersama? Assalamualaikum. Baik, Mbak Mita. Halo, Assalamualaikum. Baik, Mbak Mita, kita skip dulu. Mohon kepada teman-teman yang ingin bertanya setelah disebut nama untuk membuka mode mute yang di bawah, di bagian kiri bawah. Mbak Mita, kita skip, kita lanjut. Fitriani dari Bintaro, sudah belum ya? Mbak Fitriani, silakan dari Bintaro. Baik, kita lanjut sementara ke Mbak Anissa Priambarita dari Jakarta. Halo Mbak Anissa Priambarita dari Jakarta, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Anissa. Iya Pak, jadi yang ingin saya tanyakan terkait bimbingan pernikahan itu dilaksanakannya kapan? Kemudian berapa lama sih bimbingan perkawinan itu diberikan seperti itu? Itu aja sih Pak. Baik, Ya. tentang baik Pak Anwar bisa langsung dijawab barangkali Pak. Ya, untuk bimbingan perkawinan nanti dijadwalkan setelah yang bersangkutan calon pengantin konfirmasi ke KUA Mbak. Iya. Jadi kalau sudah di KUA nanti disampaikan kapan waktunya untuk bimbingan perkawinan. Iya. Dan kalau di masa darurat ini barangkali kalau merujuk pada edaran untuk sementara ditiadakan dulu ya Pak Anwar ya? Ya, betul. Saya kira itu berlaku yang sifatnya classroom itu setelah masa darurat selesai saya kira ya. Ya, baik. Bisa dilihat di layar untuk poin C Mbak Anissa. Iya. KUA di layar sudah terlihat ya? Iya, sudah. Baik, poin C di sana bisa dibaca untuk sementara waktu KUA meniadakan semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA yang berpotensi menjalin jarak dekat serta menciptakan kerumunan seperti bimbingan perkawinan bagi catin. Jadi sementara ditiadakan dulu bimbingan perkawinan di masa darurat seperti sekarang. Tapi jangan khawatir, kami dari Dimas Islam akan juga menyelenggarakan bimbingan online nanti. Sama dengan acara kita pada pagi hari ini, cuma temanya adalah tentang bimbingan perkawinan. Nanti dengan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama. Jadi untuk sementara di masa tanggap darurat ini belum ada bimbing ya Mbak Anissa ya? Ya, baik. Baik, thank you Mbak Anissa. Berikutnya kita akan lanjut memberikan kesempatan kepada Aulia Putra dari Pariaman, Sumatera Barat. Kami persilakan. Halo. Ya, baik. Aulia Putra dari Pariaman, Sumatera Barat. Pertama, saya sudah daftar untuk nikah seperti Mbak tadi tanggal 23 April. 23 April, baik. Nah, namun belum melakukan verifikasi berkas. Ya. Berkas sudah lengkap dengan verifikasi. Nah, kalau misalnya WFA diperpanjang, bagaimana proses saya melakukan verifikasi berkas? Itu satu. Ya. Yang nomor dua, tadi barusan disebutkan ada bimbingan nikah online. Apabila saya ikut bimbingan nikah online itu, apakah menggugurkan kewajiban saya untuk bimbingan nikah di KUA? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aulia Putra dari Pariaman, Sumatera Barat.
Beliau sudah mendaftar untuk request nikah tanggal 23 April, tetapi belum verifikasi. Nah, kalau WFH di Kementerian Agama diperpanjang, bagaimana untuk memverifikasi dokumennya, Pak Anwar? Sementara KUA-nya barangkali sedang berkantor di rumah. Teknis untuk memverifikasi atau membawa dokumennya itu bagaimana? Ya, saya kira ini juga banyak kita lakukan, teman-teman di KUA kan secara bergiliran juga berkantor. Jadi tidak ada yang sama sekali tidak berkantor. Jadi saya sudah cek juga di lapangan, teman-teman secara bergiliran. Karena layanannya tetap dibuka, ya. Jadi masih ada teman-teman yang datang ke kantor. Baik, jadi jangan khawatir ya, KUA tetap buka kok. Cuma mungkin bekerjanya bergantian ya Pak ya. Ya, silakan dikontak aja, minta kontak. Di KUA biasanya ada kontak hotline yang bisa terkait. Selalu bisa dihubungin. Baik, Mas Aulia, nanti kontak saja ke KUA terkait untuk melakukan verifikasi kapan Anda membawa berkas ke KUA bersangkutan ya. Meskipun WFH, insya Allah KUA-nya tetap buka, ada beberapa petugas yang masih berkantor di KUA. Demikian ya, Mas Aulia, Uda Aulia. Berikutnya, kami persilakan dari Bali, Bapak Ari Al-Ghifari dari Bali. Sudah bergabung? Bapak Ali Al-Ghifari, baik, silakan. Sudah terlihat di layar. Ya, Mas Ari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ari. Penundaan sampai tanggal 21 April itu Audionya. ingin menikah siri. Halo Mas Ari, sepertinya suaranya agak terganggu ya? Mode suaranya? Ya. Kurang jelas suaranya Mas Ari. Kita kasih kesempatan dulu kalau begitu. Mas Ari bisa diperbaiki dulu untuk mode suaranya. Supaya suaranya bisa terdengar dengan lebih baik. Ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya sama terkait dengan uang pendaftaran 600.000 apakah bisa dikembalikan? Itu bisa dikembalikan. Syarat-syaratnya teman-teman bisa lihat di media sosial Bimas Islam. Kemudian dari Papua Barat. Papua Barat KUA Bomberai. Kami persilakan dulu dari KUA Bomberai di Papua Barat ya, sudah jauh-jauh dari Papua Barat. Apakah masih bersama dari KUA Papua Barat? Bapak Ruslan Lapuasa, Papua Barat, kami persilakan. Baik. Belum ada ya? Kalau begitu kami akan persilahkan kalau begitu kepada Bapak Agung Zulkarnain dari Tapak Tuan. Bapak Agung Zulkarnain, apakah masih bersama? Halo, Assalamualaikum. Baik, dipersilakan Pak Agung. Pak Agung, mode mute-nya sudah bisa dibuka Pak Agung? Tadi sudah masuk suaranya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi kan yang pertanyaan pertama tadi udah, dan yang pertanyaan kedua saya kan ada untuk syarat perkawinan itu ada kayak ada sertifikat nikah begitu kan untuk pelayanan KUA sekarang kan ditutup ya sampai tanggal 21 April. Ya. Apakah nanti setelah tanggal 21 April itu kita bisa dapat sertifikatnya di KUA atau bagaimana? Dan apakah kalau WFH diperpanjang, sertifikat nikah itu dapat nggak nanti? Cara dapatannya gimana? Terima kasih. Baik. Sertifikat nikah Pak Anwar? Ya, tadi kan sementara kan tidak ada bimbingan perkawinan semasa darurat COVID-19 ini. Iya. Jadi ada rusa lah untuk tidak mengikut bimbingan. Ya. Tapi mungkin teman-teman yang mau menikah bisa
mendapatkan bimbingan dari media lain ya secara mandiri. Dan teman-teman semua, waktu kita tinggal 15 menit lagi saya rasa. Dan ada yang bertanya boleh direkam atau tidak. Ini boleh direkam. Barangkali juga bisa mengedukasi teman-teman yang lain. Kami persilakan Mbak Mita tadi dari Bogor belum masuk ya? Atau sudah tidak bergabung? Kalau begitu kami persilakan untuk Bapak Khairuddin dari Tangerang Selatan. Pak Khairuddin dari KUA Pondok Aren, Tangerang Selatan. Khairuddin dari Pondok Aren, Tangerang Selatan, disilakan. Belum masuk? Baik, Ince Ros sudah bisa bergabung, Bu Ince. Tadi mau bertanya tetapi modemutnya belum dibuka. Ya, saya buka. Ya, silakan, Bu. Barangkali ya, Bu Ince Ros. Audionya belum masuk. Belum ya, Bu Ince ya? Masih unmute ya. Halo, Ya. Bu. Ya, makasih sudah terjawab. Makasih. Oh sudah ya, sudah terjawab. Baik. Alhamdulillah. Memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama sebetulnya Pak Anwar ya. Ya. Baik, kemudian Bapak Awen Tongkono dari KUA Suwawa, Tengah, Bone, Provinsi Gorontalo. Bapak Awen Tongkono, masih bersama? Oh ya, silakan Pak. Sudah nampak di layar Pak, kami persilakan. Ya, terima kasih sudah terjawab tadi, Pak. Oh, sudah. Alhamdulillah. Artinya terkait persoalan poin terbaru itu, yang poin F. Oh ya, baik. Banyak pertanyaan yang mewakili penanya-penanya yang lain. Dan memang kalau kita melihat pertanyaan di media sosial di Mas Islam juga pertanyaannya relatif sama. Oleh karena itu kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait layanan nikah di masa pandemi COVID-19 ini bisa membuka informasi, ada Q&A di situ di web di masislam.kemenak.go.id. Di sana ada menu layanan nikah dan bisa dibuka pada tab atau ada fitur untuk tanya jawab layanan KUA. Kemudian ada pertanyaan baru terkait dengan kartu nikah dari Ari Al-Ghifari. Mau bertanya karena ada arahan WFH sampai dengan 21 April banyak chatin ke KUA, akhirnya menempuh jalan nikah siri. Dan KUA jelas tidak melayani nikah siri. Bagaimana menyikapi pertanyaan chatin dan mengenai kartu nikah, apa bisa yang nikah di Januari dicetakkan kartu nikahnya? Karena mesin kartu nikah baru mau dibelikan. Jadi yang sudah menikah bisa disusulkan nggak Pak Anwar untuk kartu nikahnya? Dari Ari Al-Ghifari ya di Bali. Silakan Pak Anwar. Oke, yang pertama tadi, yang nikah siri mungkin sudah saya sampaikan di awal ya. Ya. Jadi tidak bisa kalau ini mencatat peristiwa nikah berlaku surut. Ya. Jadi kalau tidak bisa mencatat pernikahan yang berlaku surut. Nikah sudah setahun baru ke KUA, lalu tanggalnya berlaku surut. Ya. Kalau yang kasus seperti ini, yang bersangkutan harus mengajukan dulu isbat nikah ke pengadilan. Jadi setelah isbat nikah, baru KUA bisa mencatat hasil dari pernikahannya. Ya, karena itu, kalau dia datang ke KUA-nya ingin memaksakan, Pak, nikah saya dicatat seperti nikah yang saya lakukan di masjid bulan lalu, itu tidak bisa. Jadi tadi saya sampaikan sesuai dengan ketentuan PP 9 bahwa para pihak yang melakukan akad nikah itu diawasi langsung oleh petugas pencatat nikah. Jadi ketika tidak ada pegawai pencatat nikah, maka kita tidak bisa melakukan pencatatan. Seperti itu. Ya. Yang kartu nikah tadi berarti tidak bisa ya Pak? Kalau kartu nikah kan di launchingnya kan
November 2018. Ya. Sebenarnya orang-orang yang nikah tahun 2019, 2020 itu bisa menyampaikan meminta akad nikah. Yang sudah menjadi pilot project untuk memberikan akad nikah. Karena memang sudah ada printernya. Ya. Karena belum semua KUA memiliki printer akad nikah. Berarti untuk pengantin yang menikah di pertengahan 2019 yang di KUA-nya belum ada fasilitas untuk memberikan kartu nikah karena tidak termasuk dalam kota yang menjadi pilot project, dia tidak bisa disusulkan ya Pak kartu nikahnya ya Pak? Bisa. Jadi mungkin beberapa bulan kemudian KUA-nya sudah punya printernya, sudah diinput di SIMKA. Itu pokoknya semua yang sudah diinput di SIMKA melalui input pendaftaran nikah maupun tanggal arsip itu bisa mengeluarkan kartu nikah. Ya, baik. Sepanjang fasilitasnya memang sudah ada di KUA yang bersangkutan. Baik. Jadi setelah launching nasional kartu nikah itu siapapun yang menikah yang sudah masuk ke dalam data setelah mungkin awal-awal 2019 lah ya Pak ya. Ya. Ke sini itu sudah bisa mendapatkan kartu nikah meskipun disusulkan. Berikutnya ini dari Pak Waldi Mahbuba, tadi suaranya tidak terdengar, jadi beliau menyampaikan pertanyaan lewat chat saja. Beliau ingin bertanya begini Pak Anwar, barangkali ini terakhir ya teman-teman. Nanti kita lihat kondisi dulu ya. Kita lihat pertanyaan dari Pak Waldi. Minta dipertegas lagi tentang patokan tanggap darurat mengikuti edaran Menteri nomor 5 yang dinyatakan tanggal 21 April atau mengikuti Kepala BNPB tanggal 29 Mei. Itu dulu mungkin Pak. Ya, tanggap daruratnya memang pemerintah secara nasional menetapkan sampai 29 Mei. Tapi untuk layanan di KUA ya, di Kementerian Agama ini, itu dikasih SE oleh Menteri Agama. Nanti kalau Pak Menteri memandang perlu memperpanjang, karena juga terkait ini dengan Menpan juga Pak. Karena SE Menpan pun sampai tanggal 21 April. Baik. Jadi mungkin saya kira beliau-beliau, para pimpinan kita juga melihat kondisi keadaan yang berkembang ke depan. Kalau sudah reda, sudah membaik, saya kira kita akan masuk normal. Ya. Baik, berarti untuk pertanyaan ini ikut ke SE Menteri Agama ya. WFH yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama, dan itu juga akan dimonitor terus-menerus karena bisa jadi ada perubahan atau ada perkembangan lebih lanjut. Yang kedua, ini yang nikahnya di kantor, ini sudah terjawab. Baik, sudah terjawab pertanyaannya. Ini ada dari Pak David Yovirnaldo dari Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat untuk buku nikah. Kalau boleh buku nikah tidak usah pakai garis atau belangko. Bagaimana kalau buku dengan belangko kosong, biar memudahkan operator dalam mencetak buku nikah? Ini kesempatan Pak bertanya beliau. Jadi mintanya belangko buku nikah itu tidak pakai garis, biar memudahkan pada waktu ngeprint barangkali jadi lebih presisi Pak. Ya, ini nanti dihitung dulu oleh bicarakan di tingkat pimpinan ya. Karena ini juga berakibat pada anggaran juga. Anggaran ya. Karena kalau dia dicetak kosong, berarti beban anggarannya pindah ke KUA untuk membeli tintanya lebih banyak lagi. Tintanya lebih banyak. Kita akan dikalkulasi mana ya. Sudah banyak usulannya yang masuk seperti itu. Ya, jadi Pak David dan juga teman-teman KUA yang lain, kami informasikan bahwa mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan fasilitasi teman-teman KUA untuk meet and greet dengan Pak Direktur Bina KUA ya. Jadi beberapa usulan serta aspirasi bisa disampaikan langsung nanti ke Pak Direktur di suasana WFH. Jadi memang dalam suasana WFH ini kami memfasilitasi teman-teman di daerah untuk bisa barangkali menyampaikan usulan secara online ke teman-teman di kantor pusat Kementerian Agama. Ini ada pertanyaan Pak dari Cianjur, dari Kang Tatan. Jika peristiwa nikah dialihkan ke kantor dan Catin sudah setor, apakah penghulu? Ini nanti bisa terkait jaspro dan transport ya Pak. Nanti mungkin bisa disampaikan edaran kalau ini ya.
Kita sampaikan pertanyaan dulu ke teman-teman. Baik Pak Anwar, saya rasa ini selebihnya adalah pertanyaan dari teman-teman KUA dan kami sampaikan ke teman-teman terkait dengan pertanyaan yang sifatnya internal bisa disampaikan ke kantor pusat Kementerian Agama atau nanti kita fasilitasi kembali dalam acara yang lain yang sifatnya internal untuk teman Kementerian Agama dari pusat sampai ke KUA. Baik, ada 3 pesan baru di bawah. Kalau berkaitan dengan pertanyaan dari masyarakat, kita akan buka. Legalisir buku nikah, Pak, apakah dilayani sampai tanggal 21? Ya, tadi kan sudah dijelaskan di dalam infografis ya. Ya. Jadi layanan yang sifatnya tatap muka memang tidak ada ya. Ya, betul. Tapi kita di pusat ini kemarin membuka layanan legalisasi setiap hari Rabu. Kita di sini di pusat ya. Untuk di pusat ya? Ya, jadi legalisasi dokumen orang-orang yang mau keluar negeri, dokumen WNA, itu dibuka hari Rabu, mungkin dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Ya. Jadi layanan tatap muka ditiadakan untuk sementara waktu, sementara di kantor pusat untuk layanan legalisasi itu dibuka setiap hari Rabu ya Pak Nur ya? Iya, Rabu sampai dengan jam 12. Baik. Kecuali memang di dalam edaran Pak Menteri pun, apabila ada hal yang mendesak, yang memang diperlukan, tetap kita hadir ke kantor. Iya. Ya, seperti sekarang ini kami semua juga ada di kantor ini. Oh, lagi di kantor ya Pak Nur ya? Terlihat background-nya itu background di lantai 9 Gedung Kementerian Agama. Iya, betul. Iya, dan ada suara-suara teman-teman juga masuk sepertinya ya Pak, karena ya, ada pekerjaan yang bersifat mendesak yang mengharuskan untuk dilaksanakan di kantor. Kemudian teman-teman KUA juga di daerah, saya melihat di layar ada beberapa yang sedang bekerja di kantor. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap perhatikan physical distancing teman-teman dengan orang-orang dengan masyarakat yang dilayani. Saya rasa sudah cukup, sudah hampir 2 jam kita bersama dari pukul 9 lewat tadi sampai menjelang jam 11 siang ini. Kami narasumber dan berbagi informasi kepada kita semua. Kemudian kami sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di episode pertama Cafe Morning di Mas Islam. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat. Dan teman-teman di KUA yang juga ikut bergabung dalam acara kita pada pagi hari ini, terima kasih kepada admin, kru di Bina KUA dan juga di bagian Humas Mas Islam, kami sampaikan terima kasih. Dan obrolan kita ini direcord oleh bagian Humas di Mas Islam dan akan di-upload di akun YouTube di Mas Islam TV. Mungkin dibagi beberapa part nanti, satu partnya mungkin 30 menit, dan nanti linknya akan diinformasikan di akun media sosial di Mas Islam. Tetap di rumah aja bagi teman-teman yang tidak mendesak untuk bekerja, jaga physical distancing, jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap optimis. Mudah-mudahan pandemi corona di Indonesia ini bisa segera berlalu. Amin Allahumma amin. Kita akhiri sementara. Insya Allah nanti bertemu lagi di Cafe Morning di Mas Islam edisi berikutnya. Masih tentang keluarga Sakinah insya Allah berikutnya ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman boleh live, untuk live ada di bagian kanan bawah, live meeting. Terima kasih.